Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laode Ihwanuruslah. Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial sederhana yang insya Allah mudah dipahami mengenai pemrograman web, yakni yang dimana kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah website sederhana seperti ini dan juga mengkoneksikannya ke sebuah database dengan menggunakan pemrograman PHP. Oke, pembuatan website seperti ini contohnya, itu kita akan buat dengan mudah, yakni dengan memanfaatkan sebuah template website gratis yang telah disediakan oleh layanan penyedia template website gratis, contohnya seperti Free CSS ini. Untuk link download template website gratisnya sudah saya sertakan di deskripsi video. Jadi teman-teman silahkan kunjungi linknya, kemudian silahkan pilih dan download templatenya sesuai keinginan teman-teman. Baik, adapun untuk di video tutorial kali ini, agar supaya mempermudah kita dalam memahami, membuat, ataupun memodifikasi website seperti ini, maka silahkan teman-teman klik link download bahan website sederhana yang sudah saya sertakan di deskripsi video, agar nantinya teman-teman dapat dengan mudah mengikuti dan memahami tutorial yang saya berikan ini. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah mendownload file bahan website sederhananya sehingga berbentuk rar seperti ini. Setelah itu, pilih, kemudian klik kanan dan extract here. Dan hasil ekstrakannya akan berbentuk seperti ini. Lalu teman-teman buka dan akan terdapat 3 item seperti ini. Ada image yang berisi gambar-gambar yang nantinya akan kita masukkan ke dalam website. Kemudian ada template yang akan kita desain sehingga persis seperti ini, dan juga ada database yang akan kita koneksikan dengan si template. Oke, setelah itu teman-teman pastikan di PC atau laptop teman-teman sudah terinstall yang namanya Text Editor Visual Studio Code dan juga Exam ya. Nah, di Exam teman-teman langsung aktifkan Apache dan MySQL-nya. Lalu di bagian jejeran MySQL ini teman-teman klik atau arahkan kursor di tab admin. Oke, klik, kemudian akan secara otomatis masuk ke browser dan masuk ke localhost PHP MyAdmin. Oke, jika sudah masuk di sini, kita akan terlebih dahulu untuk mengimpor file ini, Desa Bungi SQL. Oke, kita akan mengimpor database-nya. Jadi, di localhost PHP MyAdmin ini, teman-teman klik new, lalu create database. Untuk database name-nya kita samakan saja, yakni desa_bungi. Oke. Setelah itu kita create. Nah, dan database telah berhasil dibuat. Oke. Nah, selanjutnya di dalam database ini masih kosong. Nah, itu kita akan impor. Kita isikan dengan file ini. Oke. Kita klik impor, lalu browse, atau ada biasa tampilan juga itu tulisannya choose file. Nah, kemudian kita pilih di folder bahan website sederhana tadi yang telah kita ekstrak di ini, desa_bungi SQL. Kemudian open. Oke, di sini sudah terselect namanya. Sekarang kita scroll ke bawah, lalu kita go. Dan tinggal kita tunggu pengimportannya. Nah, jika seperti ini tercentang semua, berarti file ini desa_bungi SQL telah berhasil kita impor ke dalam database Desa Bungi. Oke, sekarang selanjutnya kita kembali ke ini, folder hasil ekstrakan dari bahan website sederhana. Ya, kemudian kita buka template web kita, ya. Lalu kita pilih semuanya dengan cara Ctrl A pada keyboard, kemudian kita copy. Nah, lalu kita arahkan dan simpan di directory exam. Biasa defaultnya itu ada di C, kemudian exam, lalu di htdocs. Nah, kemudian di sini kita buatkan folder baru. Misalnya latih web. Oke, setelah itu kita masuk ke folder yang telah kita buat, latih web, lalu kita pastikan di sini. Oke, selanjutnya kita arahkan kursor di area kosong ini di sebelah kanan latih web. Ya, di area kosong kita klik,
Kemudian kita copy path-nya, Ctrl C pada keyboard. Setelah itu kita buka di browser, kita tambahkan di sini. Ini kita tutup ya. Nah, kita tambahkan Ctrl V. Lalu kita lakukan modifikasi, yakni menghapus. Ya, yang akan kita hapus mulai dari C sampai di htdocs garis miring ini. Kita hapus dan kita ganti dengan kata localhost seperti ini. Lalu jangan lupa garis miring. Jadi seperti ini, localhost garis miring LatiWeb. Enter. Dan inilah template yang akan kita gunakan untuk kita modifikasi sehingga berbentuk website sederhana persis seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuka file template kita ke dalam Visual Studio Code. Nah, kita ke Visual Studio Code. Ini saya hilangkan dulu. Nah, kemudian open folder atau shortcutnya itu Ctrl+KO pada keyboard. Setelah itu kita cari folder yang telah kita buat tadi, yakni LatiWeb ya. Berarti exam htdoc. Nah, ini LatiWeb. Pilih kemudian select folder. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam folder LatiWeb. Dan inilah file-file dari template yang akan kita modifikasi. Nah, selanjutnya adalah untuk ke semua file .html ini kita ubah menjadi ekstensi .php. Caranya kita pilih filenya, kemudian klik kanan, lalu pilih rename. Atau bisa shortcutnya itu F2. Oke, kita klik. Nah, lalu tinggal kita ganti ekstensinya menjadi PHP. Kita lakukan hal yang sama pada file-file berikutnya ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat koneksi antara web kita impor sebelumnya tadi. Ya, berarti kita kembali ke Visual Studio Code, kita buat file baru. Misalnya nama filenya itu adalah connect ya, seperti ini, connect.php. Lalu di connect.php ini kita isikan dengan tag PHP ya, dengan tag PHP. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buatkan 4 variabel ya. Variabel yang pertama untuk hostname. Kemudian variabel yang kedua untuk username, variabel yang ketiga password, dan variabel yang keempat untuk database. Nah, sekarang tinggal kita isi. Ini tadi user, kemudian ini untuk password, dan ini untuk database. Nah, selanjutnya untuk host itu adalah localhost ya. Kemudian ini kita gunakan yang defaultnya ya. Usernya itu root. Lalu passwordnya kosong seperti ini. Kemudian database-nya yang akan kita gunakan yakni desa_bumi. Oke, desa_bumi. Nah, selanjutnya kita buat satu variabel untuk menyatukan keempat variabel ini sehingga akan terkonek secara utuh. Misalnya kita buat nama variabelnya adalah koneksi. Nah, sama dengan untuk mengkonekkannya yakni MySQL_connect. Nah, seperti ini. Kemudian parameternya kita isikanlah keempat variabel yang kita buat ini. Berarti ada host, kemudian ada user, kemudian ada password, lalu database. Oke. Nah, sudah seperti ini. Oh ya, jangan lupa setiap akhiran dari sintaks yang kita ketikkan di PHP itu kita gunakan dengan akhiran titik koma. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang connect.php ini kita letakkan atau kita include-kan dengan file-file yang ada di sini. Oke. Nah, kita kembali ke web kita. Nah, ini tampilan utama. Berhubung tampilan utama yang akan kita edit terlebih dahulu, maka file connect.php ini kita include-kan di index.php. Karena untuk file utama sebuah web itu biasanya letaknya di index. Oke.
Setelah itu untuk lebih bagusnya kita letakkan dia di paling atas supaya lebih mudah untuk kita jelajahi, karena hanya untuk mengkoneksikan antara indeks website kita dengan database. Nah, misalnya kita letakkan di dalam head seperti ini ya. Nah, berarti di sini kita buka tag PHP, kemudian langsung kita include-kan saja, tidak perlu lagi kita ketik seperti ini. Kita langsung include-kan, atau bahasa lainnya itu kita import si file connect.php ini ke dalam index.php. Berarti di sini langsung include, kemudian spasi, kemudian tanda petik, titik koma. Nah, dalam tanda petik ini kita isikanlah nama filenya, berarti connect.php. Oke, sudah beres seperti ini ya. Jadi sekarang file index website kita dengan si database telah berhasil kita hubungkan. Oke, selanjutnya kita akan mengubah titelnya ini dan icon. Berarti, nah ini pas ada titel. Titelnya itu FindExo. FindExo kita ganti dengan ini saja, nama folder kita Latih Web. Berarti Latih Web. Kemudian untuk ikonnya, nah ini pas ada di sini tulisan link rel icon, image path icon. Ya, berhubung ikonnya itu adalah gambar, maka kita gunakanlah file atau folder gambar yang telah kita ekstrak sebelumnya tadi dari bahan website sederhana. Nah, kita ke mana? Download. Kemudian ini bahan website sederhana. Nah, ini image ya. Kita akan menggunakan gambar-gambar dari sini. Ya. Kita pilih, kemudian copy, lalu kita pastekan ke C, exam, lalu di htdocs dan di Latih Web. Nah, di sini kita buatkan folder baru yang bernama asset, ACTS ya, assets seperti ini. Kemudian kita masuk dan kita pastikan di sini. Oke, sudah beres. Sekarang kita buka Visual Studio Code dan kita pilih ini, asset. Ya, sudah otomatis tertambah juga. Asset, kemudian di image, nah ini icon ya, icon. Nah, cara cepatnya adalah kita pilih gambar yang akan kita rubah atau yang akan kita ganti ke website ini. Ketika kita sudah pilih seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih copy path. Oke, copy path. Nah, setelah itu di index.php-nya tinggal kita arahkan di href-nya. Jadi href-nya ini kita hapus. Kemudian kita paste dari copy path-nya tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan metode hapus ya, seperti yang awal tadi waktu kita mengakses website kita. Tapi yang kita hapus di sini dengan Latih Web-nya, karena Latih Web ini sudah termasuk di dalam sini. Jadi kita hapus mulai dari C sampai di Latih Web garis miring ini. Oke. Kemudian tinggal kita ibaratkan begini, assets image icon.jpg. Nah, kita lihat hasilnya. Ctrl R. Nah, bisa dilihat ini sudah berubah. Detailnya menjadi Latih Web dan ikonnya benar. Kita sudah rubah sesuai yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya, oh ini FindExo lagi kita ganti jadi Latih Web. Kita cari di sini FindExo. Nah, ini. Kita ganti jadi Latih Web. Oke. Setelah itu, oh ya, si Brown ini kita akan jadikan acuan untuk kita ikuti sehingga menjadi persis seperti ini website yang akan kita modifikasi. Oke. Nah, untuk menu-menunya itu investasi, pemasaran, pertumbuhan, wilayah, portofolio nanti kita ganti jadi kontak. Oke. Berarti di sini yang kita rubah about, service, why use, team. Oke. Atau tidak dengan home-nya ya. Karena ini sudah bagian di home. Oke. Berarti berhubung yang akan kita ganti adalah navbarnya ini ya. Jadi saya ajarkan cara cepatnya. Misalnya kita tandai satu kata saja di bagian sini yang akan kita ganti. Misalnya ini home ya, home.
Oke, kita sudah tandai home. Kemudian di codingan kita Ctrl F. Nah, lalu kita find atau cari home. Nah, dan ternyata inilah home ya. Tinggal kita ganti home-nya menjadi investasi. Nah, seperti itu cara cepat untuk kita mencari sebuah sintaks di Visual Studio Code. Oke. Investasi, kemudian apa tadi? Sini. Pemasaran pertumbuhan wilayah. Investasi, pemasaran, pertumbuhan, kemudian wilayah, dan terakhir adalah kontak. Oke. Untuk mana nih? Login dan ini ikonnya kita hapus. Kita tidak perlu gunakan. Berarti mulai ini kan login. Nah, mulai dari tag pembukanya LI ini. Kemudian ini mulai dari tag pembuka form sampai penutup form itu ikonnya. Ikon yang ini. Oke, kita hapus. Oke, jika sudah, sekarang kita refresh. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah terganti ya. Latih web, investasi, pemasaran, pertumbuhan, wilayah, dan kontak. Oke, selanjutnya, nah kita rubah headernya. Ini cryptocurrency, kita rubah menjadi ini. Selamat datang di. Oke, selamat datang di Desa Bungin Permai. Oke. Nah, cara cepatnya seperti tadi, Ctrl F lalu kita tandai satu buah kata yang akan kita ganti, yakni crypto. Berarti kita tuliskan crypto. Nah, sehingga akan otomatis terdapat di sini. Jadi, ini berarti yang benar akan kita ganti. Nah, crypto berarti kita ganti dengan selamat datang di. Kemudian, untuk currency-nya, itu kita ganti dengan Desa Bungin Permai. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, selamat datang di Desa Bungin Permai. Selanjutnya, deskripsinya kita rubah menjadi deskripsi singkat dari ini, Desa Bungin Permai. Berarti yang ini, explicable essay. Oke, cocok ini ya. Ini kita ganti misalnya dengan Desa Bungin Permai merupakan salah satu desa di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Oke, seperti ini saja. Kita lihat hasilnya. Nah, kita refresh lagi. Oke, Desa Bungin Permai merupakan salah satu desa di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, kok berubah? Nah, dan ternyata rupanya di headernya ini terdapat 3 slide. Berarti yang kita ganti pertama tadi itu adalah slide ini. Slide pertama. Sementara slide kedua, slide ketiga itu tidak kita ganti. Oke, berarti lebih singkatnya kita tetapkan saja satu header, yakni yang di slide pertama. Jadi ini untuk slide kedua dan ketiganya kita hapus. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita scroll ke bawah. Biasanya itu ini carousel item. Nah, ini yang kita hapus. Carousel item. Oke, kemudian carousel item yang selanjutnya lagi. Oke, sampai sini berarti. Oke, sampai sini. Kita hapus dan kita lihat hasilnya. Oke, sekarang sudah menjadi satu header yang utuh. Namun di sini masih ada titik-titik dari carousel itemnya tadi. Tinggal kita kembali dan ini yang kita hapus. Carousel indikatornya. Oke. OL ini kita hapus dan kita refresh. Oke. Sekarang kita pasangkan sebuah gambar yang menunjukkan dari Desa Bungin Permai. Nah, ini dia pasangkan di headernya langsung. Kalau kita untuk singkatnya kita pasang saja di sini. Kita gantikan gambar apa ini? Gambar handphone ini.
dengan gambar dari Desa Bungin Permai. Oke. Berarti kita kembali ke apa tadi? Selamat datang ya. Pokoknya gitu. Kita tandai satu buah kata yang akan kita ganti sebagai penunjuk untuk kita cari di Visual Studio Code supaya lebih memudahkan kita. Oke, ini sudah sampai di selamat datang Desa Bungin Permai. Lalu kita cari. Ini kan gambar, berarti dia itu selalu menggunakan img source. Oke, untuk pemasangannya. Jadi kita cari di sini img source. Nah, dan ternyata rupanya di sini setelahnya read more. Ini setelahnya read more. Ini img source image slider img.png. Nah, kita ganti dengan misalnya saya mau gambar yang ini di asset image slide, gambar yang ini for hero img.jpg. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, saya mau ganti dengan ini. Oke, caranya seperti tadi. Kita klik kanan, kemudian copy paste, lalu kita ke index.php. Ini kita tutup gambarnya. Dan di sini tinggal kita hapus dan kita ganti dengan kopian paste gambar tadi. Oke, setelah itu kita hapus mulai dari C sampai latih webnya. Oke, seperti ini. Langsung kita lihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Nah, jadi untuk title, icon, navbarnya, headernya telah modifikasi. Oke, untuk read more-nya kita kosongkan dulu href-nya, nanti sebentar kita isikan. Oke, selanjutnya setelah header, nah, profile desa. Oke, berarti kita scroll ke bawah. Sekarang kita lihat mana yang paling bagus kita gunakan sesuai seperti ini. Oke, rupanya di sini berbentuk 3 jajaran seperti ini, berarti masih satu baris atau satu row. Ada judul ya. Kemudian uraian singkat. Oh, berarti di latih web ini yang kita gunakan ini. Oke. Karena bentuknya persis, hampir mirip seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai untuk mengedit yang ini. Kita cari our service. Kita ke Visual Studio Code. Lalu our service. Nah, langsung dapat. Nih, our service kita ganti menjadi profile apa tadi? Desa. Profile desa. Nah, kemudian paragrafnya kita hapus. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, profile desa. Nah, seperti ini. Selanjutnya judul ya. Oke, judul. Oke, judul kita tempatkan aja di sini. Currency Security Expert. Kita cari currency. Ah, ini. Currency wallet. Oke. Nah, untuk judulnya itu rupanya terdapat di database Desa Bumi tabel uraian. Nah, bisa kita lihat judulnya di sini. Nah, ini geografis dan lahan, data kependudukan, dan potensi desa. Nah, berhubung datanya ini sudah ada di database, maka untuk di codingan ini tidak perlu kita ketikkan manual, cukup kita lakukan pemanggilan. Oke, pemanggilan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk memanggil data yang ada di database ini. Oke, berarti di sini kita hapus ya. Lalu kita buka tag PHP. Nah, di sini tag PHP. Nah, ini yang saya maksud tadi. Mudahnya kita menginclude koneksi, ini menginclude connect.php. Jadi, untuk melakukan pemanggilan data, kita tidak perlu lagi mengetikkan ulang koneksi di sini. Ya, tidak perlu lagi kita ketikkan ulang seperti ini yang sangat banyak seperti ini. Kita cukup lakukan saja pemanggilan dan juga pemanggilan ini variabel koneksinya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Kita buatkan terlebih dahulu variabel query, yakni query untuk menampilkan datanya. Berarti MySQL underscore query. Oke, seperti ini. Lalu untuk parameternya kita isikan dengan pemanggilan variabel koneksi. Lalu di sini kita isikan query untuk menampilkan data, yakni select ya,
select bintang from. Nah, berhubung yang akan kita mau tampilkan itu geografis lahan, data kependudukan, potensi desa, dia rupanya terdapat di tabel uraian. Maka select bintang from-nya itu kita tuliskan nama tabelnya uraian, seperti ini. Nah, lalu kita kembali lagi ke website kita. Nah, kita lihat. Yang pertama akan kita ganti adalah currency wallet. Currency wallet kita ganti dengan geografis dan lahan. Nah, kita lihat database. Geografis dan lahan itu terletak di baris yang paling pertama, ya, baris yang paling pertama. Nah, maka di baris yang paling pertama ini kita pilih salah satu kolom pada tabel ini yang akan menjadi kunci untuk penentu ditampilkannya geografis dan lahan ini. Oke, seperti itu. Jadi kita gunakan ini saja primary key-nya, ID uraian. Nah, berarti untuk pengkondisiannya di sini select bintang from uraian where. Nah, yang dimana ID uraiannya itu sama dengan, berhubung kita mau tampilkan geografis lahan, ID uraian sama dengan 1. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buatkan sebuah variabel untuk menampilkan datanya. Nah, misalnya ini data, lalu kita akses dengan menggunakan baris secara penghitungan indeksnya. Berarti MySQL, ya, MySQL underscore fetch ini, fetch row. Oke, setelah itu parameternya kita isikan dengan ini, variabel query. Oke, query. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang tinggal kita lakukan pemanggilan datanya. Berarti untuk menampilkan data echo, ya, di PHP menggunakan echo titik koma, kemudian apa yang akan kita panggil, yakni ini data ya. Berarti echo $data. Nah, data keberapa yang akan kita tampilkan? Yang akan kita tampilkan itu adalah geografis dan lahan. Kemudian diakses dengan menggunakan fetch row, baris secara pengindeksan. Nah, berarti kita hitunglah dari kolom-kolomnya ini, mulai dari paling awal sampai akhir. Itu indeks selalu dimulai dari 0. Nah, berarti mulai dari sini itu adalah 0, kemudian ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, geografis dan lahan itu ada di kolom judul dan sesuai indeksnya tadi 0, 1, maka data yang akan kita akses di sini adalah data indeks ke-1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sudah seperti ini codingannya. Kita kembali ke website dan kita lihat hasilnya. Oke, berganti ya, geografis dan lahan. Oke, seperti itu. Sekarang untuk kedua dan ketiga kita lakukan hal yang sama. Oke, berarti tinggal kita copy saja ini. Nah, kemudian kita cari apa dia? Security storage. Nah, ini security storage kita hapus dan kita ganti. Nah, kita akan tampilkan data kependudukan. Berarti dia itu ada di ID uraian 2. Oke, seperti itu. Data ID uraian 2. Kemudian mana lagi nih? Nah, expert support. Kita ganti dengan potensi desa yang di ID uraian 3. Oke, sini ID uraian 3. Oke, beres. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah berhasil. Data kependudukan, potensi desa, geografis, dan lahan. Sekarang tinggal kita ganti gambar-gambarnya yang sesuai seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke codingan. Kita kembali ke bagian yang pertama tadi kita edit, yakni geografis dan lahan. Nah, di sini gambar itu berada di atas ini, atasnya geografis dan lahan. Berarti di atas kita lakukan pemanggilan. Berarti ini gambarnya. img source image s1.png. Nah, kita ganti sesuai dengan arahan dari database atau yang sudah tertera di database. Geografis dan lahan itu menggunakan gambar dengan nama geografis ekstensi JPG. Oke, seperti itu. Nah, berarti di sini kita buka aset, ya, Visual Studio Code kita buka aset image, lalu kita cari gambar geografis.jpg.
Gambarnya itu ada di ini, dummies. Nah, geografis.jpg. Oke, kita klik kanan, kemudian kita copy paste, lalu kita ganti di sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian kita hapus. Nah, berhubung ini sudah termasuk di dalam data dari database, maka geografis.jpg-nya ini alangkah baiknya kita akses saja dengan menggunakan PHP, ya. Berarti sini PHP, kita buka tag PHP. Kemudian sini tutup ya. Sini kita buatkan lagi seperti ini. Oke, karena gambarnya ini berada di ID uraian 1, ya. Kita buatkan lagi seperti itu. Oke, kita paste, kemudian ini query masuk ke ID uraian 1, data ke 0, 1, 2, 3, 4. Oke, data ke 4. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, terganti kan? Oke, kita lakukan hal yang sama. Berarti data kependudukan dia itu menggunakan logo konsel di ID uraian 2. Nah, jadi kita ke ini, gambar yang kedua, kita hapus, kemudian kita paste. Nah, ini ID uraian 2, kemudian data ke 4. Kemudian selanjutnya, nah ini lagi, image S3. Kita paste, kemudian ID uraian 3. Lalu data ke 4. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita refresh lagi. Oke, data kependudukan. Oh, salah. Kita belum ganti nama dari gambarnya ya. Pantas nggak mau tampil. Nah, kita ke sini. Data keempat. Nah, ini tadi logo konsel, kita copy paste, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini maksudnya. Kita belum ganti tadi. Kita belum tambahkan maksudnya. Oke, asset image dummies, data keempat. Kita copy aja ini. Kemudian kita paste juga di bagian yang ketiga. Oke, kita lihat hasilnya. Bismillah. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita lihat lagi acuan template kita. Nah, gambar sudah, judul sudah. Oke, berarti sekarang uraian singkat dari masing-masing item ini. Nah, kita lihat lagi database. Nah, rupanya dia juga terdapat uraian singkat. Jadi, kita hanya lakukan pemanggilan data. Tidak perlu kita tambahkan secara manual. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita kembali ke bagian yang paling pertama tadi ini. Oh ya, sudah. Ini profil desa. Ini yang pertama, berarti membahas tentang geografis dan lahan. Kita ganti ini, fetch data reader. Nah, ini dia. Oke. Kita ganti. Nah, berhubung di atasnya ini, di atas dari paragraf ini sudah kita lakukan pemanggilan query berdasarkan ID uraian 1, maka untuk pemanggilan datanya kita panggil data ini uraian singkat, kita langsung tuliskan saja php echo. Oke? Seperti itu. Jikalau di atasnya sudah ada pemanggilan. Jikalau belum ada pemanggilan, maka kita harus buat lagi seperti ini. Oke. Ini berhubung sudah ada pemanggilan di atasnya, kita langsung gunakan php echo. Nah, kita langsung tuliskan. Kita echo-kan itu atau tampilkan data indeks keberapa. Kan kita akan menampilkan uraian singkat, berarti dia ada di indeks 0, 1, nah di indeks 2. Oke, berarti echo data indeks kedua. Oke.
Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, berhasil ya, seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama. Ini biar cepat kita copy aja. Kemudian ini fetch the reader kita ganti. Kemudian fetch the reader yang bagian ketiga juga kita ganti. Kita Ctrl V. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, berhasil. Oke, sip. Sekarang view all kita hapus aja biar nggak digunakan. Kemudian read more kita biarkan terlebih dahulu seperti itu. Atau tidak, read more kita ganti menjadi baca selengkapnya ya. Nah, berhubung read more di sini terdapat 3 kali pengulangan, ada read more 1, read more 2, read more 3. Jadi, kita bisa menyeleksinya mulai dari read more yang ya, ini benar, read more yang pertama kita seleksi, kemudian kita Ctrl D. Ctrl D lagi. Oke, sudah terseleksi 3 read more yang sekarang kita lakukan untuk mengganti read more dengan menjadi baca selengkapnya. Jadi kita hanya perlu menyeleksinya saja, kemudian tinggal kita ganti seperti ini, maka secara otomatis yang diseleksi itu pun ikut berubah sesuai yang kita ganti. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek untuk menggantinya satu persatu. Jadi seperti itu caranya. Ctrl D, lalu lakukan seleksi, kemudian penggantian. Oke, kita Ctrl R. Nah, ini hasilnya. Baca selengkapnya, dan ini baca selengkapnya. Oke, sudah berhasil. Profil desa, baca selengkapnya. Oh ya, mungkin bisa kita langsung buat juga untuk sebuah halaman yang memuat dari baca selengkapnya ini. Oke, kita ke bagian yang pertama, geografis dan lahan. Kita scroll aja. Nah, ini bagian yang pertama, baca selengkapnya, href. Nah, berarti kita seleksi dulu dari template index.php-nya ini, bagian mana yang akan kita gunakan untuk tempat menampungnya baca selengkapnya. Menampungnya baca selengkapnya dari item-item ini. Oke, kita pilih satu template saja, yang paling cocok. Oke, misalnya kita pilih ini, why choose use. Oke, why choose use. Nah, kita kembali ke index.php. Ini kita tutup terlebih dahulu. Oke, dan rupanya why choose use itu sudah terdapat di sini, why.php. Nah, berarti why.php inilah yang akan kita gunakan untuk tempat di mana suatu halaman itu menampung tentang pembacaan selengkapnya dari item-item ini. Oke, berarti ini yang kita gunakan. Nah, why.php alangkah baiknya biar lebih mudah kita ganti menjadi blog.php. Nah, setelah itu di blog.php ini kita tambahkan di index.php di hrefnya baca selengkapnya. Oke, berarti blog.php. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Ctrl R. Nah, kita klik baca selengkapnya. Oke, betul, mengarah ke blog.php. Nah, sekarang blog.php ini kita lakukan lagi modifikasi, mulai dari titelnya, kemudian ini, dan juga navbarnya. Oke, kita ikuti seperti yang persis di index ini. Oke, sip. Kita baca selengkapnya, kemudian ini. Kita ke blog.php. Di sini, kemudian find exo kita ganti menjadi latih web. Kemudian image iconnya ini kita klik kanan, copy paste. Kemudian kita ganti di sini. Lalu kita hapus yang ini. Setelah itu apa lagi ya? Ini find exo. Kita cari, scroll ke bawah ini. Find exo kita ganti jadi latih web. Oke. Lalu ini home. Untuk navbarnya ini kita setting dua link saja.
yang home dengan link yang ini, yang khusus ini, membahas tentang apa ini tadi, geografis dan lahan. Oke, jadi ini tetap home, ini about kita ganti jadi geografis dan lahan. Ini about geografis dan lahan. Oke, kemudian harifnya kita kosongkan. Nah, dan home, berhubung home ini akan kembali ke menu utama, maka kita akan setting dia kembali ke halaman utama web kita, yakni index.php. Oke, index.php. Nah, setelah itu yang navbar selanjutnya kita hapus saja, karena kita tidak perlu gunakan. Oke, seperti ini, kita Ctrl R. Nah, jadi latih web ini sesuai ikonnya, latih web, geografis dan lahan. Nah, masih tetap di sini, walaupun diklik masih tetap di sini. Kemudian home, kembali ke index. Oke, sip. Kita kembali sini, baca selengkapnya. Nah, selanjutnya ya, bagian address ini kita hapus saja. Nah, kita tandai address. Oke, address. Berarti di sini kita Ctrl F, kemudian kita cari address. Nah, ini sudah dapat. Sekarang info sectionnya kita hapus. Info section kita hapus sampai di penutup dari ini, penutup dari end info section. Oke, kita hapus, kita lihat hasilnya. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya, nah ini why choose use kita ganti dengan geografis dan lahan. Oke, berarti nah kita lakukan terlebih dahulu pemanggilan file koneksi.php. Nah, di sini kita buka tag PHP. Di paling atas saja kita simpan untuk pemanggilan connect.php-nya ya. Di dalam head, baris pertama setelah head. PHP include, kemudian titik koma. Nah, connect.php. Oke, setelah itu kita cari apa tadi? Why choose. Oke, berarti Ctrl F, kemudian kita tuliskan why. Ini sudah dapat. Why choose itu kita ganti dengan sorry. Di sini kita ganti dengan geografis dan lahan. Oke, untuk lebih cepatnya kita ke index, kemudian kita copy yang bagian pertama tadi. Nah, ini. Ya, ini. Kita langsung copy aja ini. Karena kodenya kurang lebih sama. Nih, biar cepat. Kemudian di sini kita paste. Nah, lalu kita rapikan. Nah, kita mau tampilkan geografis dan lahan. Benar, ID uraiannya di 1. Kemudian indeksnya ke 01. Oke, indeksnya itu indeks ke 1. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ctrl R. Nah, benar, sudah terganti geografis dan lahan. Sekarang di bawah dari geografis dan lahan ini, berarti ini kita pasangkan gambarnya. Gambarnya itu yang sesuai seperti ini, atau yang sesuai pada database-nya, yakni menggunakan geografis.jpg. Oke, berarti kita cari terlebih dahulu tempat gambarnya. Ini image source. Oke, kita ke index.php. Oh ya, nggak perlu lagi. Di sini berhubung ID uraiannya masih sama, ID uraian 1, maka di sini cukup kita lakukan pemanggilan. Berarti source-nya ini kita hapus. Nah, kemudian terlebih dahulu kita pilih gambarnya, asset, image, dummies, geografis.jpg. Oke, ini kita copy paste, lalu di sini kita paste. Oke, kemudian ini kita hapus. Nah, dan di sini geografis.jpg kita rubah dengan pemanggilan PHP. Sini echo data ke 4 ya, data keempat, gambarnya data keempat. Kita lihat hasilnya.
Oke, ini dia gambarnya. Tapi alangkah baiknya bagaimana ya? Oh ya, kita keluarkan aja gambarnya dari lingkaran ini. Berarti image source-nya tinggal kita pindahkan saja di atas seperti ini. Dan image box-nya kita hapus. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini, bagus, geografis dan sederhana. Oke, sekarang untuk uraian dari baca selengkapnya, uraiannya yang sangat panjang, apa nih? Uraian lengkapnya ya. Berarti expert management kita hapus dulu. Nih, expert management kita hapus. Oke, sudah. Ini kita enter dengan menggunakan BR karena jaraknya agak dekat. Nah, seperti ini cukup ya. Enter lagi satu kali lah, BR. Oke, begini. Kemudian setelah paragraf ini kita hapus semuanya. Oke. Berarti mulai dari si gambar ini sampai di read more, ya, sampai di read more. Jadi dari mana nih? Nah, ini di flashbox sampai di read more. Kita select terus sampai ke bawah sampai di read more. Oke, sampai sini. Hapus, kita lihat hasilnya. Oke, jadi seperti ini. Sekarang ini paragrafnya tinggal kita ganti dengan uraian lengkapnya. Oke. Berhubung masih di satu ID yakni ID uraian 1, maka tinggal kita lakukan pemanggilan indeksnya. 0, 1, 2, 3 berarti data ke 3. Oke, berarti mana nih? Nah, ini paragrafnya. Kita ganti dengan PHP echo titik koma data indeks ke 3. Oke. Nah, kenapa ini warna biru? Oh, oke, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, inilah hasilnya, yakni dari mana nih? Uraian lengkapnya ini. Data geografis, kondisi iklim, batas wilayah, luas wilayah desa menurut penggunaannya. Oke, sip. Jadi seperti ini. Kita kembali ke home. Nah, apabila kita lihat profil desa, baca selengkapnya. Nah, seperti ini. Oke, sip. Ya, mungkin lebih bagusnya kita buat ketika diklik baca selengkapnya itu membuka tab baru. Mungkin lebih bagusnya begitu ya. Berarti kita ke index.php, kemudian kita cari baca selengkapnya. Mana nih yang paling awal? Nih, baca selengkapnya ini. Oke, kita select terlebih dahulu, kemudian kita Ctrl D. Oke, setelah itu di hrefnya nih, hrefnya itu setelah blog.php tadi kayak begini, kita tambahkan di sini targetnya itu sama dengan underscore blank. Nah, inilah fungsi untuk membuat ketika link diklik maka akan membuat tab baru. Oke, seperti itu. Blog PHP target underscore blank. Kita periksa lagi, ini benar. Nah, dan ini, oh ya, di sini kita hapus saja ini. Salah. Ini kita hapus. Kemudian di sini, oke, target underscore blank. Di sini kurang tanda petik. Nah, di sini lagi, tanda petik. Oke, beres. Sekarang kita lihat hasilnya. Ctrl R. Oke, kita klik baca selengkapnya. Nah, sudah masuk ke ini tab baru. Oke, ini di indeksnya tadi berarti ada huruf B. Mana ini? B
blok PHP. Nah, ini PHP. Oke. Kita ulang. Nih. Refresh, Ctrl R, baca selengkapnya. Oke, nah terbuka tab baru. Oke. Geografis dan lahan, latih web, home, geografis dan lahan. Oke, seperti ini. Kita klik geografis dan lahan, masih tetap di sini. Kita ke home. Nah, kembali ke home seperti ini. Kita ke baca selengkapnya, buka tab baru. Oke, sip, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang kita rubah, baca selengkapnya. Nah, ini kan sudah benar membahas tentang geografis dan lahan. Kita kembali ke home. Ketika kita klik data kependudukan, masih geografis dan lahan. Nah, seharusnya ketika kita klik data kependudukan, itu membahas tentang uraian lengkap dari data kependudukan. Nah, seharusnya begitu. Jadi benar, kita hanya butuh satu file saja, yakni blog.php. Nah, yang perlu kita setting adalah pemanggilan ketika ID uraiannya diklik. Oke, ketika ID uraiannya diklik. Atau maksudnya ketika baca selengkapnya diklik, itu akan menyeleksi sesuai ID uraian yang di database. Geografis lahan 1, data kependudukan 2, potensi desa 3. Ya, seperti itu. Nah, maka untuk itu kita ke index.php ya, index.php, kemudian dibaca selengkapnya. Baca selengkapnya bagian yang pertama. Nah, ini. Baca selengkapnya yang ini. Oke. Ketika diklik ini, kita setting di href. Ketika diklik baca selengkapnya akan mengarah ke blog.php. Benar, akan mengarah ke blog PHP. Kemudian kita tambahkan pengkondisian where ID, yang dimana ID uraiannya itu, karena berhubung ini akan membahas tentang geografis dan lahan, maka ID uraiannya itu adalah ID uraian 1. Nah, jadi ketika diklik ini, baca selengkapnya itu akan mengarah menuju sesuai ID uraian 1 yang membahas tentang geografis dan lahan. Oke, seperti itu. Maka di sini ID uraian ya sama dengan 1. Oke, ID uraian sama dengan 1. Nah, ketika diklik baca selengkapnya, maka mengarah ke blok PHP, ID uraian sama dengan 1. Oke, ID uraian sama dengan 1. Maka berarti mana nih? Oke. Yang kita rubah di sini hanyalah ini. ID uraian sama dengan 1. Itu yang kita rubah. Namun sebelumnya di sini kita buatkan untuk penghubung ID uraiannya. Maka kita buatkan variabel, kita persiskan saja namanya ID uraian ya, ID uraian sama dengan kita gunakan metode get supaya artinya dia itu memperoleh. Nah, dia memperoleh ini dari hasil klik baca selengkapnya yang ini. Jadi ketika diklik ini maka langsung ditangkap ID uraiannya. Oke. Berarti diklik baca selengkapnya akan didapatkan ID uraian itu yang diperoleh dari ID uraian. ID uraian. Oke, seperti ini, titik koma. Nah, lalu untuk ini ID uraiannya itu kita ganti dengan variabel ini, ID uraian. Oke, seperti itu. ID uraian. Maka di sini ID underscore uraian. Aduh, uraian. Kita lihat terlebih dahulu ya. Ini tadi kan data 1, ini data 4. Oke. Home, mana home. Nah, ini geografis dan lahan. Oke, ini aja. Oke, begini saja kita rubah. Bisa kita lihat hasilnya. Kita close, kemudian ini kita refresh. Nah, selamat datang di Desa Bungin Permai. Nah, ini profil desa. Ketika kita klik baca selengkapnya, ya, sudah muncul itu di sebelah kiri ini tadi. Blok PHP where ID uraian sama dengan 1. Nah, kita klik seret. Nah, membahas tentang ID uraian sama dengan 1. Oke. Kita kembali ke home.
Misalnya lagi di baca selengkapnya. Baca selengkapnya. Nah, ini baca selengkapnya. Berarti kita belum men-setting ya, kita belum men-setting seperti di baca selengkapnya bagian yang pertama ini. Oke. Kita ke index.php. Ya, index.php. Kemudian kita copy ini hrefnya. Oh, ini aja sampai sini. Nah, kita copy, kemudian dibaca selengkapnya bagian kedua, ya, baca selengkapnya bagian kedua, kita tambahkan. Kemudian ini membahas tentang data kependudukan, berarti ID uraiannya itu di ID 2, tentang data kependudukan. Diklik akan mengarah ke blog.php where ID uraian 2. Jadi di sini akan diperoleh ID uraian 2 dan akan ditampilkan ID uraian 2, data-data dari ID uraian 2. Oke, 1, 4, 3, ya benar-benar. Oke, selanjutnya dibaca selengkap yang ketiga. Ini baca selengkapnya yang ketiga. Kita setting lagi seperti ini. ID uraian itu 3 karena membahas tentang potensi desa. Ya, potensi desa ID uraiannya 3. Oke, seperti ini. Oke, mungkin begitu saja. Kita langsung refresh. Mari kita lihat hasilnya. Baca selengkapnya, seret, geografis dan lahan. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Data kependudukan, baca selengkapnya. Oke, mantap. Data kependudukan, gambarnya, uraian lengkapnya. Oke, selanjutnya lagi. Potensi desa. Potensi desa. Seret. Mantap, potensi desa. Oke, seperti itu. Namun di sini yang tidak berubah ini, geografis dan lahan. Berarti kita setting saja dan melakukan pemanggilan data. Tidak perlu kita ketikkan, karena tidak akan terganti-ganti. Kecuali home itu benar, karena dia akan menjadi yang statis atau tetap di situ. Ketika diklik, akan mengarah kembali ke halaman utama. Nah, geografis dan lahan berarti mana nih? Nah, ini kita gunakan ini, data ke 1. Oke. Sampai di bawah sini. Oke, kemudian ini geografis dan lahan kita hapus dan kita ganti dengan ini. Oke, ini ID uraian ya, perlu ID uraiannya perlu. ID uraian query data ke 1. Oke, kita Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, sip. Geografis dan lahan. Seret, geografis dan lahan, geografis dan lahan. Membahas uraian lengkap geografis dan lahan. Kita kembali ke home. Ya, kembali ke home. Kita buka profil desa. Seret. Profil desa. Apa tadi? Data kependudukan. Ya, data kependudukan. Data kependudukan membahas tentang uraian lengkap data kependudukan. Selanjutnya kita buka potensi desa. Seret. Nah, potensi desa. Oke, benar ya. Jadi kita hanya perlu satu halaman atau satu file saja. Tidak perlu kita buat banyak file untuk memuat ketiga item dari profil desa ini. Jadi cukup satu halaman saja. Dan kita lakukan perubahan pada ID uraiannya ketika diklik baca selengkapnya. Baca selengkapnya ini geografis dan lahan. Baca selengkapnya ini data kependudukan. Baca selengkapnya ini potensi desa. Nah, dan ini merupakan dari fungsi mana nih? Index.php target underscore blank, sehingga ketika kita klik link hrefnya akan selalu membuat tab baru. Oke, mantap, seperti itu. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita buka template acuan. Nah, ini kita pasangkan portofolio atau potret desa. Oke, berarti dilatih web. Potret desa. Oh ya, ini kita gunakan ini, our team. Ya, ini berhubung We Choose Use kita sudah gunakan sebagai template dari ketiga item profil desa, maka We Choose Use di index.php kita hapus saja.
Kita ke index.php, Ctrl F, kita tulis y just use. Nah, ini y section berarti kita hapus y section sampai di ny section. Nah, ini ny section. Kita lihat. Oke. Sip. Kemudian ini kita akan, oh ya, what says customer kita hapus saja juga. Ini what says berarti client sectionnya kita hapus. Client section sampai di end section. Oke, end client section. Oke, kita hapus. Oke, sip. Kemudian kontak our team about use. Kita tutup terlebih dahulu ini. Ini juga, ya. Oh, about. Mana ini? Oh ya, about sudah terdapat di sini. Jadi kita hapus saja juga. Mana yang tadi? Di sini about, karena about sudah ada file PHP-nya sini. About. Nah, jikalau bukan misalnya seperti ini ya. Jikalau misalnya seperti ini bukan in yang kita ganti, maka kita gunakanlah tanda panah di sini. Ini melanjutkan pencarian about yang lain yang sesuai keywordnya di sini. Berhubung about, maka dia cari sesuai about. Nah, di sini about yang ketiga nih. Oke, kita hapus sampai di end about section. Nah, ini. Oke, kita Ctrl R. Oke, sip. Tinggal portofolio di sini. Ini kontak sebentar kita pindahkan. Nah, selanjutnya our team kita ganti dengan apa nih? Portrait desa. Oke, our team. Ini our team portrait. Kemudian tim desa. Oke, seperti ini. Kita Ctrl R. Ya, refresh. Oke, potret desa. Nah, sekarang tinggal kita ganti ini menjadi gambar-gambar dari potret desa Bungin Permai. Oke, contohnya ini template-nya seperti ini ya. Jadi kita ikuti saja sesuai template. Nah, kita tinggal ganti gambar orang-orangnya. Pertama-tama kita hapus apanya ya? Nelayan sini, daerah pesisir. Oke, kita hapus saja ini yang warna biru tulisannya. Biru tulisannya dengan icon-iconnya. Oke. Berarti di sini mana nih? Kita gunakan dulu satu metode. Supaya nanti ketika kita sudah mengatur di satu metode ini, tinggal kita copy sehingga tidak perlu lagi kita repot-repot untuk menggantinya satu persatu. Ya. Misalnya habis ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini. Kita cukup ganti dulu di sini. Oke. Joseph Brown kita hapus. Atau ya Joseph Brown aja. Supaya tulisannya kontras. Ini latar biru, tulisannya warna putih. Nah, marketing head itu kita ganti. Misalnya kita sesuaikan aja dengan di sini. Gambar yang ini nelayan. Oke. Gambar yang ini nelayan. Untuk gambar pertama ya, nelayan. Kemudian apa nih? Ya, icon-icon sosial medianya. Nih. Div class social box sampai di sini. Terus kita Ctrl R. Nah, ini nelayan. Kemudian gambar ini kita cari di bagian ini, bagian atas. Coba kita keluarkan gambarnya di sini. Oh ya, seperti ini gambarnya ya. Ini div class img box kita hapus. Kemudian kita pasangkan gambar yang ini, nelayan. Oke, nelayan berarti kita sini aset, kemudian image di portofolio. Ya, gambarnya itu gambar yang ke berapa ya? Ya, kita lihat-lihat aja. Satu, kita lihat dulu. Oh ya, ini gambarnya. Oke, jika sudah dapat,
klik kanan, copy paste. Oke, kemudian ke mana? Index.php. Nah, kemudian di sini image theme 1 kita hapus. Ctrl V. Oke. Kita hapus sampai di sini. Sip. Assets img portfolio 1.jpg. Oke. Kita lihat hasilnya. Wah, kebesarannya. Oke, cara mengatasinya adalah kita cari terlebih dahulu gambar orang-orang tadi. Oke, kita buka file explorer. Nah, di LatiWeb, ya, LatiWeb, kita ke ini, image, tempat simpanannya gambar orang-orang tadi. Nah, ini orang pertama tadi. Kemudian kita lihat ukurannya, ukuran gambarnya. Ukuran gambarnya itu 250 kali 250. Berarti kita settingkan juga hal yang serupa untuk ukuran gambar ini. Nah, kita ke index.php. Nah, di sini tinggal kita tambahkan width sama dengan 250 pixel, kemudian height-nya juga 250 pixel. Oke, sip, seperti ini. Ketika kita refresh, maka hasilnya seperti ini, ya. Nelayan dengan gambar yang sekarang sudah utuh sesuai template-nya. Oke, sip, seperti itu. Nah, sekarang Nancy White dan Josephine Allard ini kita hapus, kemudian nanti sebentar tinggal kita copy yang telah kita edit ini, sehingga hasilnya nanti akan berjajar seperti ini dan tinggal kita ganti gambar dan deskripsinya. Sip. Ini berarti di kelas Nancy Marketing Head kita hapus. Ini lagi di kelas Earl Marketing Head, dan mana lagi nih, class box tim Josephine Allard Marketing Head. Oke, sampai sini kita hapus. Set, kita lihat dulu. Nah, sekarang tinggal ini yang kita copy supaya berjejer dan tinggal kita ganti gambarnya. Berarti mulai dari sini di kelas ya, yang ini di kelas call LG3. Ini kita copy sebanyak 3 gambar ya. Alt Shift bawah 1 2 3. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, tinggal kita ganti gambarnya. Gambar kedua, daerah pesisir. Ini. 1 2 3 4. Ini aja lah. Gambar kedua kita ambil petani rumput laut. Berarti mana nih? Ini gambar pertama nelayan. Nah, ini gambar kedua petani rumput laut. Petani rumput laut. Nah, untuk gambarnya kita cek terlebih dahulu mana gambar yang sesuai. Bukan 3, bukan. Nah, ini 5.jpg. Oke, berarti di index.php tinggal kita ganti 5.jpg. Oke, selanjutnya petani rumput laut, apalagi daerah pesisir. Daerah pesisir yang gambarnya seperti ini. Berarti sini 3 itu daerah pesisir. Ya, daerah pesisir, kita cek lagi gambarnya mana yang sesuai. Oh, ini sesuai ya? Oh ya, sesuai. 3.jpg. Berarti di sini tinggal kita ganti 3.jpg. Nah, ini karena satu gambar ini semua sama foldernya di portofolio, jadi tinggal kita ganti saja namanya. Kemudian daerah pesisir terakhir itu kita ambil aja penghasilan penduduk. Oke, penghasilan penduduk. Berarti sini penghasilan penduduk. Penghasilan
penghasilan penduduk. Oke, penghasilan penduduk gambarnya itu mana ya? 11, 9, 8, 6. Ini ya. Ya, itu gambarnya 6_1. Oke. Berarti di sini 6_1. Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi. Nelayan, petani rumput laut, daerah pesisir, dan penghasilan penduduk. Oke, sip. Sudah jadi. Ya, persis ya. Ada header, kemudian profil desa, ya. Diklik baca selengkapnya, sudah tadi ya. Baca selengkapnya itu mengarah sesuai ID uraiannya. Kemudian ada potret desa dan kontak. Oke, sip. Oh ya, kontaknya ini kita pindahkan saja ya. Kita pindahkan saja di tab baru seperti ini ya. Berarti kontak. Nah, jika seperti ini, kita lihat di indeks. Di indeks ini maksudnya di folder latih web ini kan tidak terdapat file kontak.php ya. Oh ya, ini saya hapus dulu tim.php karena kita tidak gunakan, tapi kita sudah gunakan menjadi portofolio di indeks. Kemudian connect itu koneksi, service lagi kita hapus. Oke, sip. Berarti di sini kita buatkan file baru dengan nama kontak ya. Misalnya ini kontak.php. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke file index dan kita copy semua codingannya ya. Kita copy semua codingannya. Lalu kita pastekan di file kontak.php. Oke, sip. Sekarang kita lihat, kita jalankan. Ini kita tinggal rubah destination-nya menjadi kontak.php. Kontak.php. Seret. Oke, ini ya. Jadi di sini tinggal kita sisakan saja yang bagian kontak. Yang bagian lainnya tidak perlu. Jadi kita hapus saja. Mulai dari header sampai di atasnya kontak ini. Oke. Di kontak ini kita hapus. Itu yang kita hapuskan mana nih? Latih web. Ini jangan karena untuk link-linknya. Ini slider section. Mulai dari sini slider section. Kita select sampai ke bawah sampai tersisa kontak me saja. Kontak ya, sampai sini berarti. Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Latih web, kontak me, submit. Oke, sip. Di sini kita tambahkan home aja ya, supaya bisa kembali ke home. Berarti nah, ini kita blok. Kemudian Alt Shift tanda panah atas pada keyboard. Kemudian Alt panah atas. Oke, sip. Tinggal kita ganti jadi home. Home dan mengarahnya itu ke index.php. Ke halaman utama index.php. Oke, kita Ctrl R, lihat hasilnya. Oke, sudah bertambah. Home, kita klik. Nah, kembali ke index.php. Ya, sekarang di index.php kontak me-nya kita hapus. Di index.php kita Ctrl F, kita cari kontak. Kontak. Nah, ini kontak section. Ini yang kita hapus. Kontak section. Oke, sip. Oke,
Untuk di index.php seperti ini. Ya, sekarang kita akan mulai mengatur untuk linknya. Nah, kita mulai dari ini dulu, read more. Read more ketika diklik ini, maka dia itu menuju ke bawah sini. Oke, berarti di index.php, mana nih? Kita Ctrl F, lalu kita read more. Nah, read more. Read more itu mengarah ke apa tadi? Service ya. Sini kita tambahkan ID sama dengan profile. Di mana tadi read more? Berarti di sini tinggal kita ganti jadi profile. Seperti ini. Coba kita Ctrl R. Nah, mantap. Seperti itu maksud saya. Ketika diklik read more, akan langsung menuju ke profile. Jadi, kita tambahkan di bagian sessionnya profile desa ini, tambahkan sebuah ID, contohnya seperti ini, ID profile. Kemudian di hrefnya read more, kita akses ID itu dengan menggunakan pagar, lalu nama ID-nya profile. Dan ketika dilihat hasilnya, diklik read more, menuju ke sini. Oke, seperti itu. Sip. Oke, link pertama selesai. Sekarang link ke ini, 2, 3, 4, 5. Nah, investasi pemasaran pertumbuhan wilayah berarti, nah, sama kasusnya seperti bagian ini. Kita hanya membutuhkan satu file saja untuk memuat ketiga item profile desa ini. Berarti kita juga membutuhkan satu file saja untuk memuat keempat menu ini. Oke, untuk memuat keempat menu ini. Nah, maka tadi itu saya sisakan yang about ini, karena about ini yang akan kita gunakan. Nah, about kita biarkan aja ya, namanya begini, about.php. Maka di index.php kita setting untuk investasi pemasaran pertumbuhan dan wilayah itu menjadi about.php hrefnya. Oke, seperti ini. Kita Ctrl C, kemudian di sini kita pastekan pemasaran pertumbuhan, kemudian wilayah. Nah, sedangkan untuk kontak itu kita setting mengarah ke sini, kontak.php. Kontak.php. Oke, sip. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, kita tes ya, investasi. Seret. Nah, mengarah ke about.php. Oke ya, mengarah ke about.php. Oke, tinggal kita setting lagi supaya membuka tab baru. Berarti di sini lagi, di sini, kemudian di sini juga. Kita tambahkan target sama dengan underscore tanda petik dulu underscore blank. Oke, seperti ini, target underscore blank. Kita lihat hasilnya. Oke, kita klik. Nah, membuka tab baru. Pemasaran, membuka tab baru di about.php, dan begitu pula seterusnya. Kontak. Nah, tab baru ke kontak.php. Oh ya, untuk di kontak lagi ini kita setting linknya. Kita buka mana ini, kontak. Kemudian di sini home sudah cocok, tidak perlu tab baru. Investasi, oh ya, berarti ini investasi. Kita ganti dengan about.php. Kemudian ini pemasaran about.php. Kemudian service about.php. Kemudian wilayah about.php. Kemudian kontak kontak.php. Sip, kita Ctrl R. Nah, kita cek investasi ya mengarah ke about.php. Pemasaran ya mengarah ke about.php. Tinggal kita tambahkan juga target underscore blank supaya membuka tab baru.
target sama dengan underscore blank. Oke, kita refresh. Pemasaran ya tab baru, kontak ya tab baru. Sip. Salah. Untuk kontak tidak perlu kita setting linknya karena dia ini sudah berada di kontak. Jadi tinggal kita biarkan saja hrefnya kosong. Oke, seperti ini kontak. Kita tes, Ctrl R. Kontak, nah tetap di kontak ya. Oke, sip. Kita lanjut. Sekarang kita akan membuat untuk langsung kita tampilkan saja uraian lengkap dan foto dari masing-masing 4 menu ini: investasi, pemasaran, pertumbuhan, dan wilayah. Oke, kita buka investasi. Ya, berarti di sini kita rubah lagi. Kita rubah title dan ikonnya, kemudian ini dan navbarnya. Kemudian di bawahnya kita hapus addressnya. Oke, sip. Berarti kita ke about.php. Nah, about.php kita lakukan pemanggilan atau pengkoneksian antara ini, connect.php dengan about.php. Kita buka tag php, kemudian langsung kita include-kan, include titik koma, tanda petik, connect.php. Sip. Setelah itu find exo kita ganti menjadi latih web. Kemudian ini hrefnya kita ganti dengan ikonnya. Ikonnya itu di blok php, tinggal kita copy asset icon.jpg. Membuat, nah ini set icon.jpg, latih web. Oke, kemudian di sini lagi find exo. Nah, find exo. Latih web. Nah, ini index.php aja. Begitu pula di mana? Di blog. Kemudian di kontak. Ya, sudah benar. Oke. Lanjut di about tadi. Home ini kita rubah menjadi index.php. Kemudian di sini investasi, kemudian di sini pemasaran, kemudian di sini apalagi pertumbuhan wilayah. Oke, kemudian rubah menjadi about.php. Kemudian login dengan ikonnya kita hapus. Kemudian lagi bagian address ya, address. Nah, kita hapus juga info sessionnya. Oke, in info session kita lihat. Kita refresh di about.php. Nah, sekarang sudah terganti. Latih web, ikonnya latih web, about.php, home, investasi, pemasaran, pertumbuhan wilayah. Kita tambahkan di sini untuk kontak. Yang akan mengarah ke kontak.php. Ini kontak. Oke, home investasi.
home mengarah ke index.php, investasi about.php membuka tab baru, kemudian kontak membuka tab belum. Di about-nya ini kita tambahkan semua target underscore blank. Target underscore blank. Oke. Kita tes, ini kembali ya, kembali. Kemudian investasi, buka tab baru. Kemudian pemasaran, buka tab baru. Kontak, buka tab baru. Oke, sip. Sekarang tinggal kita rubah untuk isian dari about-nya ini sesuai dengan apa yang kita klik. Oke, sip. Pertama, about use. About use akan kita ganti dengan yang membahas tentang investasi rumput laut. Ini judulnya. Investasi rumput laut. Kemudian di gambarnya ini kita ganti sesuai ini. Kemudian langsung uraian lengkapnya. Oke. Berarti di index di about.php ya, about.php kita cari about. Nah, ini about use. Belum ada pemanggilannya. Pemanggilan di atas mengenai ID uraiannya. Nah, berarti di sini kita buka tag PHP, kemudian kita buatkan variabel ID uraian. Oke, sama caranya seperti di ini. Kita copy saja biar nggak kelamaan. Oke, Ctrl C. Kita ke about. Nah, kemudian di sini kita Ctrl V. Oke, get ID uraian, where ID uraian sama dengan ID uraian. Nah, untuk yang pertama itu adalah data ke-1 judulnya. Magni kita hapus yang ini. Kemudian untuk gambar ini, image about img.png. Berarti yang ini ya. Kita lihat di database. Untuk gambarnya itu investasi rumput laut digambar investasi.jpg. Berarti kita buka aset, kemudian image di dummies. Nah, ini investasi.jpg. Kita klik kanan, copy paste. Oke. Setelah itu sini kita pastekan, lalu kita hapus. Seperti ini. Kita hapus. Kemudian untuk gambarnya ini, karena kita akan menyeleksi berdasarkan ID uraian, jadi kita lakukan pemanggilan PHP juga. Oke. PHP, kemudian di sini. Nah, langsung kita panggil data ke-4. Data ke-4. Titik koma. Oke, untuk gambarnya itu data ke-4 berarti ini. Selanjutnya data lengkapnya, uraian lengkapnya. There are many. Oke. There are many, ini kita ganti menjadi pemanggilan data lengkapnya, uraian lengkapnya, berarti echo $data ke, kita lihat 0123. Oke, data ke 3. Oke, sip. Kemudian yang molestis dengan read more kita hapus. Oke, seperti ini. Jadi sekarang tinggal kita setting ID uraiannya. Berarti di index.php ini, index.php kita tambahkan di setiap investasi, pemasaran, pertumbuhan wilayah kontak sampai di wilayah berdasarkan ID uraiannya. Oke, seperti itu. Jadi sini kita pilih where ID uraian sama dengan, kita lihat investasi itu ada di ID uraian 4. Oke, 4. Sip. Kemudian pemasaran di 5, pertumbuhan di 6, wilayah kecamatan 9. 5,
kemudian 6, kemudian 9. Nah, untuk kontak dia itu tidak berdasarkan ID karena tidak terdapat di database. Nah, 4, 5, 6, 9. Nah, kita lakukan hal yang sama di about.php. Kita copy saja. Oke, about.php. Lalu di sini href-nya about.php, investasi, pemasaran, pertumbuhan, dan wilayah. Kita paste. Sini tinggal kita ganti 4, 5, 6, 6, dan 9. Oke. Sip, beres seperti ini. Ya. Kita langsung coba. Kita close dulu. Kita refresh. Bismillah. Oke. Kita coba investasi. Kita klik Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar ya, investasi rumput laut. Namun gambarnya nggak muncul ya. Investasi.jpg, udah benar investasi.jpg. Ya, pemasaran juga udah muncul datanya. Pertumbuhan nggak muncul juga. Wilayah udah muncul juga. Oke, kita kembali ke about dulu. About.php. Oh, salah. Seharusnya di sini kita tambahkan echo. Sorry. Echo untuk menampilkan data. Ya, echo data keempat, ini data ketiga. Ya, bismillah. Kita cek investasi. Nah, sudah tampil gambarnya ya, seperti ini. Judulnya investasi rumput laut. We are fine EXO. Data teknis. Oh, we are fine EXO nya kita hapus saja. Mana ini? We are fine EXO. Ini we are fine EXO. Refresh. Nah, seperti ini. Kemudian pemasaran, kita tes pemasaran. Oke, ya. Pemasaran hasil rumput laut. Ini anunya, uraian lengkap. Ini gambarnya. Kita tes lagi. Pertumbuhan. Oke, buka tab baru. Nih, pertumbuhan ya. Sip, mantap. Kemudian di wilayah. Nah, wilayah kecamatan. Oke. Nah, jadi seperti inilah, walaupun hanya dengan satu file saja, yakni ini tadi about.php, tapi kita bisa menampilkan beberapa menu berdasarkan ID uraian yang kita pilih. Oke, misal kita dari sini kita mau ke pemasaran, nah buka tab baru, nah pemasaran, investasi, buka tab baru, investasi yang dibahas, kemudian pertumbuhan. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Mungkin sekarang yang terakhir kita setting adalah kontak ya. Bagaimana kita akan men-setting kontak ini ketika diisi formnya akan masuk ke database. Oke. Akan masuk ke database. Untuk websitenya kurang lebih seperti tadi, sudah berhasil semua ya, sudah berhasil semua. Sekarang tinggal kita setting kontaknya supaya bisa masuk ke database. Kita contohkan itu, masukkan datanya ke tabel tamu. Oke, tabel tamu kita klik. Nah, ini. Di sini bisa kita lihat ada 5 kolom. ID tamu, nama, alamat 3, email 4, 5 organisasi. Oh, sorry, salah. 6 kolom. Nah, berarti kita sesuaikan juga di kontaknya ini, kita buatkan 6 form. 1, 2, 3, 4, berarti tinggal kita tambah 2 form. Nah, kita ke Visual Studio Code, kita ke kontak, ini kontak.php. Oke, di kontak.php kita cari formnya mana nih? Contact me. Nah, ini your name, your email, message. Nah, berarti ini yang kita copy. 1, 2. Di sini.
Kita lihat dulu. Kita refresh. Oke, sip, sudah bertambah. Mungkin untuk yang ini salah. Seharusnya jangan BR dulu di sini. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya jadikan aja seperti ini. Lalu di sini kita sesuaikan dengan judul dari inputan kolomnya. Yang berarti di sini your ID, kemudian your name, your address, your email, your organization, your message. Berarti di sini your name, your email kita ganti menjadi your name, kemudian your name menjadi your ID, kemudian subject kita ganti menjadi your address, kemudian apalagi your email, lalu keterangan selanjutnya your organization, begini ya, organization, kemudian your message. Kita refresh. Oke, your ID, your name, address, email, organization, message. Oke, sip. Sekarang kita setting lagi supaya formnya ini sesuai dengan tipe data yang dipakai di sini, yang dipakai di database. ID itu biasa integer isiannya, yang berupa angka. Sedangkan nama, alamat, email, organisasi, pesan itu diisikan dengan sebuah string atau kumpulan beberapa karakter. Oke, sip. Berarti untuk formnya ini, untuk tipe inputannya, your ID itu kita rubah ke number, ya, number. Kemudian your name itu tipenya text. Oke, text. Begitu pula address, organization, message. Sedangkan untuk email ada inputan tersendirinya juga, yakni email. Tapi email juga ini masih satu golongan dengan inputan type text. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita buat agar form ini bisa diisi. Nah, berarti di sini form actionnya tidak perlu. Kita cukup langsung saja form method. Metodenya itu kita gunakan get, ya, form method get. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di buttonnya kita berikan keterangan namanya, misalnya namanya itu simpan, kemudian value, dengan value-nya itu adalah send. Oke, seperti ini. Nah, lalu include connect. Untuk connect ya, kita harus gunakannya. Kita harus gunakan ini. Kita harus gunakan koneksi ini. Berarti cocok, sudah kita import terlebih dahulu di paling awal tadi. Ini include connect.php. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, di bagian bawah tag penutup form kita buka tag PHP, ya. Nah, di sini kita akan setting dengan pemrograman PHP agar supaya si form kontak ini bisa terisi, bisa kita isi dan bisa tersimpan data yang telah kita isi itu ke database. Oke. Di sini kita buatkan terlebih dahulu variabel-variabel untuk inputan ini, untuk keenam inputan ini. Berarti ini ya, name, intinya yang semua dengan label name ini kita buatkan variabel. Berarti kita ikuti saja, name sama dengan, nah itu kita peroleh dari ini, name. Oke. Nah, begitu pula yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Tinggal kita ganti name, selanjutnya email. Nah, ini kita ganti dulu. Ini menjadi address, kemudian ini menjadi email. Oh ya, ini ID. Ini ID, kemudian ini name,
address, ini email, ini organization, org aja lah, org biar singkat. Dan ini message. Oke, sip, udah begini aja. ID, oke, name, address, email, organization, message. Nah, ini ID, kemudian name, kemudian address di sini, address, kemudian email, org, message, email, org, dan message. Oke, seperti ini, org, message. Nah, setelah kita membuatkan variabel untuk ke-6 tipe inputan ini, sekarang kita langsung buatkan pengkondisian ketika buttonnya ini diklik, agar ketika buttonnya diklik itu langsung mengirimkan data yang kita isi di sini ke database. Oke. Berarti di sini kita buka if, ya, if. Nah, kita peroleh $get. Nah, kita ambil nama dari buttonnya. Nama dari buttonnya adalah simpan. Oke, berarti simpan. Nah, kemudian value-nya apa? Sama dengan ini. Value-nya adalah send. Oke, seperti ini, send. Oke, setelah itu kita buka kurung kurawal, lalu kita masuk ke dalamnya. Oh ya, untuk di sini jangan lupa kita tambahkan error reporting supaya tidak memunculkan error. Nah, oke, lanjut. Di dalam if get simpan, berarti ini ketika tombol dengan nama simpan diklik ini, maka akan menghasilkan value send. Oke, value-nya send. Ketika tombol submit diklik, maka apa yang akan terjadi? Nah, disinilah kita setting supaya diklik tombol submit, maka data yang kita masukkan di form sebelumnya akan terinput di database. Oke, berarti di sini kita langsung gunakan query MySQL underscore query. Nah, query MySQL underscore query. Nah, untuk parameternya kita isikan terlebih dahulu si variabel koneksi supaya terhubung ke database. Kemudian baru kita isikan query untuk menginput dan menyimpan data ke database. Nah, itu adalah insert into. Nah, insert into, simpan kemana? Kita dalam contoh ini simpan ke tabel tamu, berarti insert into tamu. Nah, kemudian values. Oke, lalu buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam ini parameter values-nya kita isikanlah dengan variabel-variabel dari 6 inputan ini. Oke, kita sesuaikan dengan tipe datanya. ID itu tipe datanya number. Kemudian name dan seterusnya itu tipe datanya adalah kumpulan beberapa karakter atau string, atau bisa dilihat pada ini teks, email, dan sebagainya. Nah, berarti untuk penulisan parameter di variable values-nya ini kita sesuaikan dengan tipe datanya. Ketika tipe datanya berupa angka, maka untuk penulisan variabelnya itu langsung kita tuliskan saja nama variabelnya. Tapi ketika untuk tipenya berupa keterangan, teks, ataupun kumpulan beberapa karakter, maka untuk penulisan nama variabelnya kita apit dengan tanda petik 1. Oke, seperti itu. Nah, berarti untuk ID kita langsung tuliskan saja nama variabelnya $ID. Kemudian name dan seterusnya sampai message kita apit dengan tanda petik. Oke, berarti begini, $name. Nah, ini tinggal kita copy sampai berapa tuh? 1, 2, 3, sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, nah sekarang tinggal kita ganti. Name ini berarti address.
address. Kemudian ini email. Kemudian ini org. Kemudian ini message. Oke, di sini kita tambahkan $. Lalu jangan lupa titik koma. Oke, sip. Seperti ini. Nah, inilah query-nya. Insert into tamu values, ID, name, address, email, org, dan message. Nah, dan ini pengurutannya kita sesuaikan dengan urutan dari kolom-kolom yang ada di tabel tamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai ya. ID, name, address, alamat, email, organization, dan pesan. Oke, setelah itu kita buat semacam tampilan ketika kita berhasil menginputkan datanya. Apakah data itu berhasil disimpan atau tidak? Nah, maka di sini kita langsung gunakan echo, ya, echo titik koma. Kemudian tanda petik seperti ini. Nah, kita buka text script. Nah, ini kita akan menggunakan alert. Oke, seperti ini. Script. Kemudian di sini alert. Buka kurung, tutup kurung. Di dalamnya kita isikan data berhasil disimpan. Oke, sip seperti ini. Oke, mungkin bisa kita langsung coba. Kita tutup terlebih dahulu, kita refresh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Lati Web, kita langsung ke kontak. Nah, kita mulai mengisi ya. Kita isikan your ID misalnya 29, your name Uzlah, your address Jalan Perkuburan, kemudian your email ihwanuluzlah@gmail.com, kemudian your organization UHO, kemudian your message tes. Oke, kita klik submit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, data berhasil disimpan. Oke, kita klik OK. Mari kita lihat datanya di database. Apakah berhasil tersimpan atau tidak? Kita refresh. Nah, dan alhamdulillah berhasil. Bisa kita lihat nih, ID 29, nama Uzlah, alamat Jalan Perkuburan, email ihwanuluzlah@gmail.com, organisasi UHO, pesan tes. Oke, baiklah, kurang lebih seperti itulah latihan kita pada video ini mengenai pemrograman web, bagaimana cara untuk membuat sebuah website yang sederhana. Nah, seperti inilah contohnya, yang dimana tadi itu kita sudah lakukan modifikasi, mulai dari link, kemudian headernya kita rubah, penghubungan linknya, penampilan gambarnya, kemudian beserta dengan inputan untuk masukkan ke dalam database, itu kita sudah lakukan dengan sempurna. Oke, kurang lebih itulah pemaparan saya mengenai pemrograman web tentang cara membuat website sederhana dengan memanfaatkan template website gratis. Semoga video ini dapat bermanfaat dengan baik bagi teman-teman semuanya, dan saya harap semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan memahami dengan baik bagaimana mengubah atau memodifikasi sebuah template itu menjadi sebuah website yang sederhana seperti ini. Baik, saya pamit, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.